Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham dengan modal 1.100 yang dijual dengan harga 200-an rupiah saja. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Kita akan membahas saham dengan kode KBLM atau PT Kabelindo. Teman-teman bisa lihat di sini untuk sekilas sejarah perusahaan. Ternyata perusahaan ini sudah berusia sekitar 51 tahun yang mana berdiri pada tahun 1972. Dan mereka juga sudah menjadi perusahaan publik sejak tahun 1992 atau kurang lebih sekitar 31 tahun. Yang berarti perusahaan ini merupakan perusahaan senior di Indonesia. Kita lihat sekilas untuk produk yang mereka jual. Nah, secara inti mereka menjual produk kabel, baik itu kabel listrik tegangan rendah, menengah maupun konduktor. Kita lihat untuk komposisi dari penjualan yang dimiliki oleh perusahaan ini. 79,61% masih dipegang oleh swasta dan ada kontribusi dari PLN sebanyak 11,86% serta kontribusi dari proyek sebanyak 8,53%. Yang berarti mayoritas penjualan perusahaan ini menyasar segmen swasta sebanyak 79%. Kita lihat untuk sisi likuiditasnya, perusahaan ini punya likuiditas yang baik dengan total liabilitas yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan total ekuitasnya. Sehingga rasio debt to equity rasionya hanya 30,29% saja. Kemudian kita lihat komponen dari laba ruginya. Sayangnya laba naik karena beban yang berkurang. Bisa teman-teman lihat di sini, penjualan neto perusahaan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 untuk laporan keuangan Q2 tahun 2023-nya. Dan beban pokok penjualannya juga mengalami penurunan. Tapi pertanyaannya, kenapa laba neto periode berjalan bisa tumbuh dari 7,2 menjadi 12,2 miliar? Hal itu karena penurunan beban pokok penjualan jauh lebih besar dibandingkan penurunan dari penjualan netonya itu sendiri. Jika melihat data histori 3 tahun terakhir, ada pertanyaan yang perlu kita pastikan. Kenapa penjualan netonya terus mengalami pertumbuhan sejak tahun 2020 hingga 2022, tapi di tahun 2021, laba neto perusahaan malah mengalami penurunan yang mana mencetak kerugian. Nah, sekarang kita lihat dari aspek harga sahamnya. Harga saham perusahaan dalam 2 tahun terakhir tidak bergerak kemana-mana. Teman-teman bisa lihat di sini untuk harga penutupannya yang berada pada rentang harga 100-200-an rupiah saja. Kemudian kita lihat bahwa perusahaan ini sebenarnya masih bisa dikatakan perusahaan kecil dengan jumlah karyawan yang hanya 279 orang saja. Angka ini juga mengalami peningkatan yang tidak terlalu besar dibandingkan jumlah karyawan di tahun 2021 dengan nominal 267 orang. Kita lihat untuk komposisinya, level manajerialnya juga masih kurang, yang mana bisa teman-teman lihat di sini, jumlah manajer hanya 20 orang dan vice presidennya hanya 1 orang saja. Berarti mayoritas berasal dari level staff dan operator sebanyak 208 orang saja. Kenapa institusi kurang tertarik dengan saham ini? Bisa teman-teman lihat di sini, status kepemilikan individu sebanyak 96,72%, sedangkan kepemilikan dari institusi lokal hanya 2,76%. Ini merupakan suatu pertanyaan, kenapa institusi jarang memiliki saham ini atau bisa dikatakan kurang tertarik. Nah, sekarang kita bahas untuk pencapaian targetnya. Teman-teman bisa baca di sini bahwa di tahun 2022, sayangnya perusahaan belum mampu mencapai target yang mereka tetapkan. Target penjualan dan laba neto tahun 2022 sebanyak 1.850 miliar dan 72,4 miliar. Sedangkan realisasinya hanya 1.514 miliar untuk penjualan dan 30,5 miliar untuk labanya. Yang mana bisa teman-teman lihat di sini realisasi yang dicapai jauh lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan. Nah, pertanyaannya, apakah target tahun 2023 ini bisa tercapai jika melihat kondisi tahun 2022 yang mana targetnya tidak tercapai? Nah, pertanyaannya, apakah target di tahun 2023 bisa tercapai? Perusahaan menetapkan target penjualan sebanyak 2.000 miliar dan target laba 69,9 miliar. Sebagai informasi, hingga Q2, penjualannya hanya 700 miliar atau diproyeksikan sekitar 1,4 miliar.
dan labanya hanya 12,2 miliar yang jika diproyeksikan 2 kali lipat menjadi 24,4 miliar. Jika kita mengambil kinerja hingga Q2 tahun 2023, maka secara sekilas kita bisa melihat bahwa laba tahun 2023 dan penjualan netonya jauh di bawah target yang ditetapkan. Sekarang kita lihat untuk kinerjanya, kinerja laba fluktuatif dalam 4 tahun terakhir. Bahkan di tahun 2021 sempat mengalami kerugian. Dan diproyeksikan kinerja di tahun 2023 ini belum bisa sebaik tahun 2022. Tapi kita lihat saja realisasinya seperti apa. Rasio keuangannya juga kurang menarik dengan angka NPM dan ROE yang sangat kecil, yang mana hanya berada di angka 1,7% sampai 1,9%. Untuk harga sahamnya juga belum bergerak kemana-mana, bahkan 5 tahun terakhir masih turun 9,8%. Secara probabilitas bulan April dan Juli cukup menarik. Bisa teman-teman lihat sini probabilitasnya mencapai 80%, yang mana dulu pernah mengalami peningkatan sekitar 15 hingga 32% pada 2 bulan tersebut. Dan untuk PBV saat ini masih di atas rata-rata historical 3 tahun terakhir, meskipun dengan PBV 0,26 kali saja. Dan berarti saham ini memang diperdagangkan pada PBV yang rendah, mengingat saham ini juga memiliki komposisi perusahaan yang bisa dikatakan masih kecil jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sudah listing cukup lama di Bursa Efek Indonesia. Kesimpulannya, KBLM merupakan perusahaan produsen kabel dengan kinerja yang cukup fluktuatif. Perusahaan ini bisa dikatakan cukup kecil karena hanya memiliki 200-an karyawan, meskipun sudah berusia 51 tahun. Namun, saham KBLM ini punya likuiditas yang baik. Secara valuasi, saham ini sangat rendah untuk aspek PBV, tapi tidak semua saham PBV rendah berpotensi naik signifikan. Kesimpulannya, kalau kamu orang yang takut dengan risiko, sebaiknya pertimbangkan saham yang lain dulu selain KBLM ini. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kira-kira kamu ingin dibahas materi apa lagi pada video berikutnya? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.